Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial di channel Valerian Ezra. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah gamifikasi dalam bentuk Who Wants to Be a Millionaire. Jadi ini adalah acara TV di zaman dulu yang sangat terkenal. Nah, kita akan coba membuat sebuah gamifikasi untuk siswa agar siswa lebih tertarik lagi dan lebih menarik lagi untuk mengerjakan soal. Nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Kita klik, lalu kita attempt. Ini bentukannya seperti acara TV zaman dulu ya, yaitu Who Wants to Be Millionaire. Jadi di sini antara pertanyaan, gambar pahlawan pada uang 1000 adalah, kita jawab ya, misalnya Patimura. Nanti kalau misalnya betul akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada skor, di sini ada tahapan. Jadi nanti kalau misalnya kita betul terus menjawab akan sampai ke nomor 15. Jika salah nanti kita akan berhenti. Kita coba ini lagi. Pulau paling selatan Indonesia, Pulau Ndana. Kita jawab, oke betul. Perhatikan gambar berikut. Tugu pada gambar atas terletak pada kota. Kita jawab Manado ya. Kita jawab Manado dan selesai. Ya, your answer is wrong, the right answer is Surabaya. Jadi ditunjukkan hasil jawaban benarnya apa. Nah, ini cocok banget buat latihan soal untuk siswa. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tinggal di close aja. Oke, kira-kira yang akan kita buat itu seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo simak terus videonya. Oke, tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana bentuk dari game Who Wants to Be a Millionaire ya, yang akan dimainkan siswa nanti. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara membuatnya. Oke, ini adalah gamifikasi yang sudah saya buat tadi. Nah, kita akan coba buat dari awal. Cuma sebelum kita buat gamifikasinya, sekarang kita siapkan dulu soalnya. Oke, saya sudah menyiapkan 10 soal tentang pengetahuan Indonesia. Oke, saya buatnya di aplikasi ExamView. Saya sudah siapkan 10 soal. Lalu selanjutnya jika sudah selesai seperti ini, tinggal kita ekspor. Cara ekspornya adalah file, lalu ekspor, lalu pilih Blackboard 7.1 plus. Oke, kita pilih ini. Nah, lalu kita pilih mau diletakkan di folder mana. Nah, kemudian saya mau taruh di sini, tinggal kita tulis namanya. Misalnya soal pengetahuan umum Indonesia. Oke. Setelah itu tinggal di save. Oke. Nah, di sini ada menu baru lagi. Nah, ini juga harus kita isi 3 ya, di bagian name, di bagian description, dan di bagian directory name. Di name saya samakan juga soal pengetahuan Indonesia. Ini saya Ctrl A, Ctrl C, saya copy dan kayak saya paste aja di sini ya supaya sama. Oke, soal pengetahuan Indonesia. Kalau sudah di oke. Oke, baik. Selanjutnya kita buka folder tempat kita ekspor tadi. Kita pastikan apakah ekspornya berhasil. Saya coba refresh. Oke, ini sudah ada ya, sudah berhasil. Nanti bentukannya adalah WinRAR atau zip seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya kita kembali ke course kita. Ini. Lalu kita masuk ke menu ada lambang roda gigi di sini ya. Lalu kita pilih more. Selanjutnya kita pilih import. Jadi kita akan import soal yang sudah kita bikin tadi. Nah, formatnya kita pilih Blackboard. Lalu di bagian tab general ini jangan lupa dibuka. Kita pilih yang default. Jadi jangan di soal pengetahuan, jangan di soal-soal yang mungkin sudah ada, tapi pilih yang default for course kita, nama course kita. Oke, kalau sudah ini tinggal di drag and drop aja. Saya pilih di sini, saya kecilin ya. Oke, ini saya tarik, tahan, lalu lepas di sini. Oke, nah kalau misalnya warna fontnya sudah biru ya, soal pengetahuan Indonesia .zip ini sudah biru, artinya sudah berhasil upload, tinggal kita import. Oke, nah di import di sini akan masuk ke tahap mereview. Kita lihat apakah soalnya benar, jumlahnya paling tidak 10. Oke, kalau sudah di continue. Nah, pada saat tahap ini jangan langsung di close, harus di continue dulu. Di sini kita mereview lagi soalnya. Oke, kalau sudah tidak ada masalah, saya kembali lagi ke course saya. Ya. Nah, lalu saya akan buat sebuah activity yang namanya Game Millionaire. Nah, cara membuat sebuah activity seperti biasa di sini, add an activity. Oke, selanjutnya akan muncul semua activity. Kita pilih Game Millionaire. Oke, kita pilih ini, kita klik aja. Oke.
Nah, namanya bebas. Saya akan coba buat seperti soal latihan tentang pengetahuan Indonesia. Oke, deskripsinya bisa diisi, bisa tidak. Saya memilih untuk tidak. Lalu untuk bagian source of questionnya kita pilih question. Lalu bagian question kategorinya kita pilih yang terbaru, soal pengetahuan Indonesia yang ini barusan saya upload ya, jumlahnya 10 soal. Pilih. Lalu include subkategoris tidak usah, select list tidak usah, maximum number of attempt ini bisa diisi. Jadi berapa kali maksimal attempt-nya untuk siswa ya. Disable summarize, apakah mau di summarize ya. Lalu show high score, apakah mau dimunculkan. Nah, saya milih untuk tidak usah. Oke, do grade. Bagian grade di sini, grade tupasnya ini bisa dibilang KKM-nya mau berapa. Saya tulis 80 di sini, dari 100 maksimum grade-nya. Lalu grading metodenya kita pilih highest grade. Nah, ini berhubungan dengan yang di atas, maksimum number of time. Kalau misalnya di sini teman-teman menuliskan 1, artinya siswa nanti cuma mencoba sebanyak 1 kali, cuma bisa mengerjakan sebanyak 1 kali. Sementara tujuan saya ingin berkali-kali, jadi saya ingin dihapus saja karena untuk latihan. Nah, tentunya pengaturan ini itu bergantung kepada kebutuhan Bapak Ibu ya. Oke, grading method bisa pakai nilai tertinggi, bisa pakai rata-rata, bisa pakai pengerjaan yang pertama atau pengerjaan yang terakhir. Nah, ini saya pakai yang tertinggi aja. Lalu kapan kuisnya mau dibuka? Saya buka dari jam 7 misalnya ya, terus nggak saya tutup, jadi bisa dikerjakan terus menerus. Oke, millionaire option ini tidak usah diapa-apakan, header footer option tidak usah, bagian bawahnya tidak usah. Jadi yang cukup di otak-atik itu di bagian general dan grade. Oke ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di save and return to the course. Oke. Sudah muncul di sini gamifikasinya. Sekarang kita coba tes. Ya, kita attempt. Apakah muncul? Oke, sudah muncul ya. Sekarang plat kendaraan untuk kota Jogja, misalnya saya pilih AB, saya betulkan dulu. Nah, dia akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita akan coba ini ya, pilihan bantuan ya, 50-50, apakah berfungsi? Kita lihat. Oke, berfungsi ya. Jawabannya jadi tinggal 2 pilihan. Misalnya sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas. Oke, betul. Misalnya di sini call of friend. Ya, call of friend di sini mungkin tidak tiba-tiba dimunculkan menu untuk nelpon ya, tidak. Mungkin di sini nanti pada saat main di kelas bisa nelpon teman atau seperti apa ya, bisa dibikin seperti itu ya. Oke, di sini Surabaya. Nah, satunya ini ada ask audience. Ask audience ini memunculkan kalau menurut teman-teman gitu atau menurut orang-orang berapa persen jawaban A, B, C dan E. Nah, di sini ada nih people say bagian sini ya. Yang memilih jawaban A ada 24%, B 10% dan seterusnya. Dan kita lihat di sini yang D itu menjawab 33% paling besar. Nah, jawabannya D jam 11. Apakah benar? Benar ya. Benar. Tapi nanti ada kalanya di sini itu mengecoh Bapak Ibu. Jadi bisa diperingatkan siswanya. Kita jawab D. Klik D. Sebentar. Oh, lagi loading. Nanti juga ketika soalnya itu berganti, di sini juga akan secara bertahap akan meningkat ke atas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jika kita mencampurkan warna merah dengan biru akan menjadi warna hijau. Nah, ini sampai seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat di sini tidak ada pengaturan waktu. Artinya siswa ini bebas mau mengerjakan selama apa. Tidak ada batasan durasinya. Oke, terus yang kedua, di sini ada 15 poin ya, artinya lebih baik itu Bapak Ibu menyiapkannya 15 soal berarti. Karena tadi saya hanya menyiapkan 10 soal, artinya nanti ada soal yang diulang untuk mencapai soal 15 ini. Begitu ya. Kita coba ya lagi ya. Ini Pulau Paling Selatan, Dana. Terus Tari Saman dari NAD.
Oh ternyata tadi saya ngekliknya 2 kali ya, ngekliknya 2 kali, jadi jawaban saya tadi dianggap salah. Jawaban betul adalah NAD. Nah, ketika kalau sudah salah, ini harus di close ya, nggak bisa diapa-apakan lagi. Ini harus di close sama siswanya, close. Nah, oke, kalau sudah di end of game. Oke, nanti bagaimana caranya guru merekap nilai? Nah, guru tinggal diklik lagi activity-nya. Terus di sini ada lambang roda gigi ya, terus di sini ada show times. Nah, show times di sini ada nilainya ya. Skornya 0, ada skornya 40. Ini yang tadi sebelumnya ya, mencoba saya. Nah, ini bisa Bapak Ibu hapus kalau misalnya anak-anaknya itu kepencet atau seperti apa untuk menghapus attemnya, bisa di sini. Nah, ini 40, ini 7. Oke. Terus di atasnya ada menu show answer dan view question. Ini sebenarnya menu yang sama. Kita coba klik show answer. Nah, ini untuk merekap pertanyaan yang Bapak Ibu set tadi buat activity-nya ya. Oke. Lalu ada menu view question, sama ya menunya. Di sini kita hanya dihadapkan sama soal-soalnya saja, siapa tahu ingin diedit. Oke, ini balik lagi ke menu question ya, jadi kita harus kembali lagi ke activity-nya. Lalu ada lagi menu edit. Menu edit ini untuk mengubah settingannya lagi ya, ini sama seperti di awal. Oke, lalu ada menu apa lagi di sini? Ada menu info. Info di sini mungkin ya seperti ini, info berarti ya. Lalu ada menu export to HTML. Kita coba. Oke, file name-nya kita coba nilai. Kita coba ekspor. Apa yang terjadi? Oke, ada muncul file nilai.zip. Saya coba buka. Ini saya ekstrak, coba ya apa hasilnya. Oke, nilai kita buka. Kalau tadi HTML harusnya menjadi sebuah halaman website ya. Ini kita buka. Oke. Nah, jadi ini. Jadi ini mungkin adalah versi offline-nya. Nah, jadi kita dikasih versi offline-nya. Bisa close. Lalu ada pengaturan apa lagi? Sisanya sih nggak terlalu penting, cuman yang dari info sampai ekspor ke HTML-nya aja yang penting. Nah, di sini karena tadi kita set attempt-nya itu tidak terbatas, jadi dia bisa mengerjakan lagi create attempt game. Ya, ketika create attempt game, dia akan muncul lagi ke soal ini. Oke. Jadi begitu saja buat tutorial untuk membuat sebuah gamifikasi milioner. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa Bapak Ibu terapkan, dan semoga dengan cara ini siswa lebih senang untuk belajar dan latihan soal. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.